Halo semua, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Data dan Pengetahuan. Kali ini kita akan masuki babak baru, yaitu untuk memanajemen pengetahuannya. Nah, di materi yang pertama di dalam manajemen pengetahuan itu, saya akan membawakan materi tentang pengantar data mining. Nah, apa itu data mining? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh data mining? Nanti kita akan lihat di dalam slide yang saya sajikan sekarang. Pertanyaan ini pasti akan muncul setelah kemarin kita setengah semester belajar tentang manajemen data, dan manajemen data kita sudah lakukan dengan maksimal, lalu data yang kita simpan itu untuk apa? Nah, tentunya kita harus bisa memanfaatkan data-data yang sudah disimpan di dalam manajemen data yang kemarin kita sudah create, baik itu dalam bentuk yang operasional maupun juga dalam bentuk data warehouse. Nah, kenapa kita harus membahas data ini harus diapakan? Karena kalau kita hanya sekedar menyimpan data tanpa memanfaatkan data itu tentunya menjadi hal yang sia-sia. Kita hanya akan menambah beban operasional saja tanpa bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menyokong proses bisnis yang kita lakuin. Nah, sebetulnya data sendiri tuh bisa dibuat apa sih? Pertanyaan seperti itu. Nah, sebetulnya data itu bisa buat apa saja sih? Nah, kan pertanyaannya akan seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah data itu kita bisa olah menjadi sebuah informasi. Sebetulnya hal ini sudah kita lakukan kemarin ketika kita belajar manajemen data. Kita sudah belajar mengquery, lalu mengagregat informasi-informasi yang kita perlukan menggunakan query-query standar yang disediakan oleh DBMS itu sendiri. Tentunya kita juga sudah tahu bahwa manajemen data akan mempengaruhi dari bentuk query ataupun hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mengakses informasi di dalamnya. Nah, tapi kita bisa melakukan lebih dari itu. Kita bisa mendapatkan knowledge atau pengetahuan yang kita dapatkan dari data-data yang kita simpan di dalam manajemen data yang kemarin kita sudah lakukan. Loh, apa bedanya antara knowledge dengan information? Kalau informasi, kita hanya sekedar melakukan agregat saja. Kita hanya melakukan summarisasi dari data-data yang disimpan. Sementara kalau kita bicara knowledge, knowledge sendiri itu lebih dari itu. Kita harus bisa mencari pola tersembunyi yang sekiranya nanti kita akan bisa temukan kalau jumlah datanya sudah begitu besar. Nah, knowledge ini nantinya ketika kita ceritakan kepada stakeholder terkait, sebut saja misal tim eksekutif di dalam suatu enterprise, maka ketika tim eksekutif itu menjalankan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sifatnya bisa menyokong proses bisnis, itu baru kita bisa sebut sebagai wisdom. Nah, dua hal ini, baik knowledge maupun wisdom, itu kita akan manajemen dalam hal manajemen pengetahuan, seperti itu. Nah, sebagai gambaran nanti apapun yang kita akan hasilkan, baik itu informasi maupun juga knowledge, itu bisa nantinya mendukung untuk pengambilan keputusan bagi para eksekutif di dalam suatu enterprise. Nah, bagaimana sih kira-kira konsep data, informasi, knowledge, dan menjadi sebuah wisdom atau decision ini dilakukan? Nah, sebagai gambaran, saya punya gambar sebuah supermarket seperti itu. Mari kita coba identifikasi apa saja data yang ada, apa saja informasi yang sekiranya kita bisa ekstraksi dari data, apa saja pengetahuan yang mungkin kita bisa dapatkan dari data yang kita simpan dari sebuah supermarket, lalu kira-kira wisdomnya apa? Saya mulai dulu dengan data. Data itu hanya mencatat fakta apa yang mau kita olah. Contoh paling kelihatan ya kita punya data customer-nya mungkin, kemudian juga kita melakukan penyimpanan data produknya, data kasir yang melayani dari suatu transaksinya, nah itu mungkin kita simpan di dalam manajemen data. Kemudian, informasi. Apa saja informasi yang sekiranya kita bisa dapatkan dari data yang tadi kita sudah simpan? Contoh, dalam proses hariannya kita berharap misalkan ada data produk apa yang paling banyak dibeli hari ini. Atau yang kedua, transaksinya jumlahnya berapa ya per hari ini? Nah, itu kan adalah informasi-informasi yang sekiranya kita butuhkan, tapi masih sifatnya operasional. Nah, bagaimana dengan knowledge atau pengetahuan? Misal, setelah saya memperhatikan dari jutaan transaksi yang terjadi di swalayan tersebut, saya menemukan pola bahwa di dalam suatu keranjang belanja, kalau orang membeli roti, maka dia juga di saat yang bersamaan di keranjang belanjaannya dalam satu transaksi, itu akan juga membeli selai. Nah, pola ini saya perhatikan terjadi sebanyak
misalkan 90% dari jumlah transaksi. Nah, tentunya kita bisa sebut bahwa ini adalah pola. Nah, maka pola tersebut saya jadikan pengetahuan yang mensupport dari proses bisnis yang saya lakukan, seperti itu. Nah, bagaimana si pengetahuan ini nanti akan berubah menjadi wisdom? Nah, saya coba ceritakan ke manajemen swalayannya, misalkan, atau ke eksekutif swalayannya, bahwa misalkan saya menemukan pola loh, bahwa kalau orang membeli roti, pada saat yang bersamaan dia juga membeli selai. Nah, ketika pola ini dijadikan wisdom bagi para eksekutif, mungkin saja eksekutif akan melakukan dua hal untuk bisa mendukung dari proses bisnis supermarketnya. Misal sebut saja, saya akan menempatkan, atau si eksekutifnya akan menempatkan roti itu di rak yang sama dengan selai. Sehingga orang nanti akan lebih mudah mengakses atau membeli dua barang tersebut. Mungkin saja ada customer yang tidak terpikir membeli selai ketika membeli roti, jadinya terpikir karena dia melihat, oh ada selai, saya di rumah selainya sudah habis atau belum ya. Nah ini kan tentu akan berbanding terbalik kalau misalkan kita menyimpan roti bersamaan dengan rinso atau misalkan soklin seperti itu ya. Nah itu tentunya juga jadi hal yang kurang pas seperti itu. Atau bisa saja langkah yang keduanya, si eksekutifnya memanfaatkan untuk membentuk paket ekonomis. Di mana ada sebuah kesadaran dari si eksekutifnya bahwa orang kalau beli roti itu pasti beli selai. Anggap roti dan selai ini harganya masing-masing 10.000. Ketika orang membeli secara terpisah, dia akan membeli dengan harga 20.000. Nah, tapi ketika itu eksekutif akan dengan cerdas misalkan menjadikan pengetahuan tadi menjadi sebuah wisdom, dia satukan roti dengan selai dalam satu paket ekonomis. Yang kalau sekali beli harganya 19.000. Tentunya harga ini masih mengandung untung ya, supaya nanti tidak menjadikan si supermarketnya rugi. Walaupun mungkin untungnya akan lebih kecil kalau dijual secara terpisah. Tapi coba kita bayangkan berapa banyak orang yang akan tertarik membeli dari si produk ekonomis tersebut. Nah, itu tentunya akan berjumlah makin banyak seperti itu. Nah, itulah konsep antara data, informasi, knowledge, maupun juga wisdom seperti itu. Nah, bagaimana dengan di ruangan kelas? Ya, misalkan kalau data udah jelas ya, ada data siswa, ada data guru, data mata pelajarannya, lalu data nilai mungkin disimpan. Nah, saya bisa saja menghasilkan informasi, misalkan kira-kira berapa banyak siswa di kelas tertentu. Nah, itu kan informasinya. Kemudian berapa banyak yang naik kelas dan seterusnya. Tapi, kalau kita berbicara knowledge, misalkan saya mengambil data nilai dari seluruh siswa yang pernah belajar di sekolah ini, lalu saya akan memetakan atau memprediksi kira-kira kalau ada nanti anak baru ini akan punya potensi akademik yang tinggi atau tidak, seperti itu. Akan punya kemampuan akademik yang baik atau tidak. Nah, itu saya bisa prediksi nantinya berdasarkan data-data yang saya dapatkan selama ini yang disimpan oleh sekolah ini. Wisdomnya, ya tentu dengan adanya prediksi seperti ini, kepala sekolah bisa memanfaatkan untuk bisa memberikan mungkin bimbel yang lebih tepat kepada setiap anak yang ada di suatu kelas, misalkan berdasarkan hasil prediksinya. Nah, itu tadi adalah hubungan antara data, information, knowledge, dan wisdom. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan informasi dan knowledge, ataupun juga informasi? Nah, itu kita harus melakukannya dengan cara kita menganalisis data. Nah, bentuk dari analisis data sendiri itu ada 3 macam. Ada deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Nah, kita bahas aja dulu dari yang deskriptif. Deskriptif atau analisis deskriptif itu fokus utamanya adalah mencari karakteristik kunci. Jadi mencari summary-nya, mencari simpulan yang paling penting dari sebuah data. Misal saya punya sebuah data transaksi, maka saya akan mencari karakteristik kuncinya kira-kira berapa sih jumlah transaksi dalam satu harinya, atau toko mana yang paling banyak menjual barang pada hari itu, misalnya seperti itu, atau barang apa yang paling banyak dijual, itu konsepnya adalah deskriptif. Cara mendapatkan datanya adalah kita melakukan agregat fungsi kepada data-data yang kita simpan dalam manajemen data yang kita lakukan. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan analisis prediktif. Nah, bedanya apa sih? Nah, analisis prediktif ini lebih kepada memanfaatkan data yang kita simpan untuk memprediksi apa yang bakal terjadi di kemudian hari.
Misal kita punya data transaksi dengan jumlah barang yang dibeli dalam setiap transaksinya. Nah, kita mau memprediksi kira-kira barang apa yang akan segera habis, atau kira-kira berapa jumlah barang yang saya harus beli untuk jenis barang ini berdasarkan pola transaksi yang sudah terjadi. Nah, ada satu lagi namanya analisis preskriptif, di mana analisis preskriptif fokusnya lebih kepada saya selain melakukan prediksi, tapi juga melakukan penyaranan. Penyaranan aksi, sama seperti tadi saya menjelaskan ketika kita membongkar knowledge di supermarket. Saya sudah tahu nih bahwa ada keterkaitan antara selai dengan roti. Ya, saya akan menyarankan bahwa ini ada hubungan antara selai dengan roti, mau diapakan hubungannya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti hubungan itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mencari keuntungan yang lebih besar. Nah, konsepnya kayak macam recommended system seperti ini kalau di analisis preskriptif. Nah, tentunya ketika kita melakukan analisis data maupun juga kita pengen tahu kira-kira ada informasi atau knowledge seperti apa, nah kita tentunya akan punya langkah-langkah di dalamnya untuk bisa melakukan hal itu. Nah, untuk kita bisa melakukan ekstraksi pengetahuan atau knowledge, itu kita harus mengikuti namanya metodologi data science. Di mana contohnya ada yang disebut dengan CRISP-DM, IBM, dan yang lain-lain. Nah, sebetulnya langkah-langkah umum dari sebuah konsep data science itu apa aja sih? Nah, konsep umumnya atau konsep generiknya seperti ini. Yang pertama, kita bisa pastikan dulu datanya sudah ada ya, dan sudah terkumpul di kita. Kemudian, kita lakukan preparasi data. Tentunya data yang kita kumpulkan belum tentu datanya siap untuk bisa kita proses. Proses di sini maknanya lebih kepada kita ekstraksi pengetahuannya, seperti itu. Tentunya kita harus bisa pahami dulu datanya seperti apa. Kita lihat datanya kualitasnya seperti apa. Kalau misalnya kualitasnya masih rendah, berarti kita perbaiki dulu atau kita preprocessing dulu supaya jauh lebih rapi. Setelah kita bisa pastikan datanya udah siap diproses, barulah kita proses menjadi sebuah model. Model ini nanti bentuknya bisa macam-macam ya. Dalam hal ini sebetulnya ya ini data mining nanti kita melakukannya seperti itu. Nah, kalau sudah kita bentuk model, kita analisis data terhadap si modelnya. Apakah akurasinya tinggi atau akurasinya rendah? Kalau akurasinya tinggi berarti model tersebut kita bisa jadikan panduan dasar untuk bisa speed up bisnis yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita baru presentasikan hasilnya kepada decision maker supaya decision maker nanti bisa melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Nah, tentunya langkah atau metodologi generik ini itu kemudian dispesifikkan oleh beberapa komunitas ataupun juga enterprise yang kita kenal juga dengan konsep namanya knowledge discovery process. Konsepnya sebenarnya mirip-mirip aja, ada data selection, ya namanya juga kita punya datanya nggak semua kita bisa pakai. Nah, kita seleksi dulu, kemudian kita lakukan pre-processing yang tadi saya sebutkan, kita melakukan transformasi supaya bentuk datanya menjadi lebih tepat lagi, kemudian setelah itu kita baru lakukan data mining. Nah, data mining ini barulah kita lakukan evaluasi hasil dari data miningnya. Nah, tentunya model knowledge discovery process ini atau langkah generik yang tadi juga ada yang lebih spesifik, yang kita sebut dengan CRISP-DM. Di mana CRISP-DM itu lebih spesifik untuk arah cross industry dalam melakukan proses data mining. Nah, di sini uniknya akan ada sebuah langkah namanya business understanding, di mana business understanding itu lebih kepada kita mencari tahu dulu tujuan kita melakukan data mining itu seperti apa. Supaya kita bisa tebak nanti kira-kira metode apa yang cocok digunakan, yang sekiranya nanti juga itu menjadi tepat dalam mendukung kebutuhan yang ditemukan dalam tahap business understanding. Nah, tentunya 3 bentuk metodologi tadi ya kita akan pilih salah satunya saja dalam satu kali menjalankan proses analisis data ataupun data mining. Akan tetapi ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dalam materi yang kita akan lakukan ke depan, saya menyarankan kita mengikuti CRISP-DM. Nah, sebetulnya ada banyak lagi ya. Contoh ada SEMA, lalu ada IBM. Nanti teman-teman juga bisa melakukan proses otodidak belajar sendiri, kira-kira ada metodologi apa lagi. Tapi secara konsep, sebetulnya langkah generik yang di awal tadi, itu akan diikuti oleh seluruh langkah yang lainnya. Nah, marilah setelah kita tahu bahwa konsep mencari pengetahuan itu ada langkah-langkahnya, nah sekarang kita akan fokus ke data mining. Nah, data mining itu kalau di dalam CRISP-DM itu fokus utamanya ya, itu adalah di tahap modeling dan evaluasi.
Ya sebetulnya kita juga harus melakukan data preparasi dan segala macam. Oke, iya, tapi konsep data miningnya utamanya ada di modeling maupun evaluation. Nah, data mining sendiri itu sebetulnya adalah kumpulan metode yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi pengetahuan, yang bentuk pengetahuannya bisa rule ataupun pola dan yang lainnya gitu ya. Yang tentunya kita bisa temukan dari jumlah basis data yang sifatnya besar. Ada kata kunci besar, artinya jumlah datanya jangan sedikit. Kenapa nggak boleh sedikit? Gampangnya gini lah, kita itu pengen menemukan pola tersembunyi. Pola itu secara harfiahnya dikatakan pola apabila berulang. Jadi kejadiannya atau eventnya terjadi berulang kali dan memang bukan merupakan coincidence atau kejadian yang sifatnya hanya kebetulan saja. Nah, bagaimana kita bisa menyebut bahwa itu pola kalau data yang kita miliki sedikit? Jangan-jangan di data sedikit memang terjadi berkali-kali, tapi di data yang jumlahnya lebih besar lagi, ternyata pola itu nggak berulang. Nah, maka pola itu just a coincidence, bukan sebuah pola. Nah, itu yang kita harus bisa pastikan. Nah, tentunya untuk bisa melakukan ekstraksi pengetahuan dari data, si data mining itu nanti akan menggunakan metode ataupun algoritma yang ada di dalam ilmu machine learning. Nah, apalagi machine learning gitu ya. Ini timbul lagi sebuah term atau istilah yang baru. Nah, machine learning sendiri itu adalah kumpulan metodenya, jadi lebih fokus ke arah metodenya, untuk kita bisa melakukan, ya baik itu prediksi ataupun hal yang lain, yang nanti akan mensupport si data mining itu sendiri. Nah, si machine learning sendiri itu punya beberapa metode yang bisa kita manfaatkan. Tapi secara garis besar, di dalam konsep machine learning, ada dua grup metode. Yang pertama bisa kita sebut dengan supervised learning, dan yang kedua kita sebut sebagai unsupervised learning. Nah, apa bedanya antara supervised dengan yang unsupervised learning? Jadi supervised learning itu konsep pembelajarannya itu sudah diarahkan di awal, bagaimana nanti data-data tersebut dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan di awal. Misal, saya ingin memprediksi apakah seseorang ini akan berhasil di dalam akademiknya atau tidak. Nah, tentunya di sana kita sudah ada label ya, apakah ada keberhasilan atau tidak ada keberhasilan seperti itu. Sementara kalau unsupervised learning, pembelajaran tersebut tidak diarahkan dulu di awal atau tidak ada predefined class dulu di awal, sehingga nanti pembelajaran tersebut akan melakukan learningnya sendiri, sampai nanti kita bisa bertemu dengan karakteristik-karakteristik yang ada di dalam setiap metodenya. Nah, supervised learning sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada regresi linear dan ada klasifikasi. Nanti kita lihat bedanya apa. Lalu untuk unsupervised ada clustering dan association rule. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara melakukan si metode machine learning ini. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang ada di machine learning, yang tadi kalau kita lihat di CRIPS DM, itu akan ada di pola modeling dan evaluasi di sini. Nah, jadi ini di breakdown kembali, ada langkah-langkah yang lebih kecil-kecil lagi dan lebih spesifik, dan inilah langkah yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama adalah data yang kita sudah siapkan, itu kita bagi dua dulu. Ada yang kita sebut dengan data latih atau data learning, kemudian ada data uji atau data testing, di mana nanti data learning ini yang akan kita gunakan untuk melakukan proses data miningnya, proses inti data miningnya. Kemudian hasil dari proses data miningnya, entah itu model, rule, atau segala macam, nanti kita lakukan pengujian menggunakan testing datanya. Nah, kuncinya di sini adalah cara membagi learning data dengan testing data itu ada berbagai macam metode. Ada yang dari misalkan 10.000 data dibagi 80-20. Jadi misalkan 8.000 dan 2.000 seperti itu. 8.000 menjadi learning data dan 2.000 menjadi testing datanya. Ada yang ya sudah 10.000-nya dipakai untuk semuanya learning data. Nanti untuk testing datanya saya pakai 10% dari total datanya. Jadi saya ujikan sebanyak 10 kali, di mana setiap kali nguji itu 10% dari jumlah datanya. Kemudian nanti saya temukan kira-kira rata-rata dari akurasinya berapa. Nah, seperti itu. Ada yang metode-metode lain. Nanti silakan teman-teman cari sendiri. Kemudian setelah kita bertemu dengan hasil pengujiannya, tentunya kita melakukan evaluasi di sini. Apakah si rule ataupun model yang kita hasilkan itu memang sudah bisa memenuhi standar minimal. Nah, standar minimalnya ini memang kita nggak bisa tentukan sendiri ya, tapi harus didasarkan pada business understanding yang tadinya ada di CRIPS DM. Kemudian kalau sudah kita pastikan bahwa modelnya tersebut dievaluasi dan
sudah memiliki nilai dan nilainya bisa diterima, barulah kita implementasi modelnya menjadi software dalam hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang 4 tadi. Ada regresi analisis, lalu ada klasifikasi, ada clustering, dan ada association rule. Apa sih bedanya antar keempat metode tersebut? Saya disclaimer dulu di awal, bahwa setiap metode itu akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda. Kalau cara sudah pasti beda, nama metodenya aja beda-beda gitu ya. Tapi kalau outputnya itu pun juga berbeda, yang harus hati-hati. Sehingga, memahami kira-kira output pengetahuan seperti apa yang bakal kita dapatkan itu menjadi penting. Kita harus bisa padu-padankan antara hasil dari business understanding kita di awal dengan output yang mungkin dikeluarkan oleh suatu metode. Jangan sampai kita salah memilih metode di sini. Kemudian disclaimer yang kedua, dalam satu metode ini akan ada banyak sekali algoritma yang bisa kita gunakan. Nanti dalam pembelajaran kita ke depannya hanya akan ada satu atau dua algoritma yang mungkin saja dibahas untuk bisa kita mengenal kira-kira masing-masing metode itu bekerjanya seperti apa. Nah, kita mulai dulu dengan metode yang pertama, yaitu regresi analisis. Nah, metode regresi analisis ini, kuncinya dia ingin melihat hubungan matematik yang terjadi di antara independent variable dengan dependent variable. Mungkin kalau istilah independent dan dependent kurang familiar, maka saya akan lebih bilang bahwa independent itu adalah prediktor, di mana ini adalah atribut-atribut yang kita gunakan untuk menerka atau memprediksi sesuatu. Sementara dependent itu adalah target yang mau diprediksinya. Nah, nanti silakan teman-teman pilih. Ada juga misalkan dalam satu kasus, dependent variabelnya lebih dari satu atau independent variabelnya lebih dari satu. Nah, itu yang nanti kita sebut dengan multivariate analysis, seperti itu. Tapi kita nggak akan bahas ini lebih lanjut ya. Nah, bedanya hubungan matematikanya itu ditunjukkan dengan bentuk kuantifikasi. Artinya ada angka di sini. Nah, angka apa sih yang sebetulnya ditunjukkan? Gambarnya gini, ini adalah data. Misalkan data yang kita punya, kita sebar gitu ya. Kemudian nanti kita akan mencari kira-kira garis pembaginya seperti apa. Nah, ini nanti kita harus mencari best fit-nya yang mana gitu ya. Nanti ada caranya, ada koefisien dan segala macamnya. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita ingin melihat ini. Kalau saya punya dua buah variabel, misalkan variabel A dengan variabel B, di mana A menjadi prediktor dan B menjadi targetnya, target prediksinya, maka kalau kita bilang pakai regresi analisis, ketika si A itu naik angkanya berapa, misalkan dalam hal ini misalkan naik sebanyak X gitu ya, maka kita akan melihat kira-kira yang B-nya itu akan ikut naik atau turun justru. Nah, tapi naik dengan turunnya nggak berhenti di situ prosesnya, tapi kita harus bisa bilang, naiknya perkiraannya sebesar berapa, atau kalau turunnya sebesar berapa. Jadi ada angka di dalam regresi analisis. Nah, bagaimana cara regresi analisis? Nah, kita lihat simulasinya di dalam Python-nya. Kita buka dulu Jupyter Notebook-nya. Saya masuk dulu ke di mana saya menyimpan si file project-nya, kemudian saya jalankan perintah Jupyter Notebook. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan awal file Explorer yang ada di Jupyter Notebook. Setelah kita melihat tampilan file Explorer ini, maka kita akan menuju ke tempat di mana saya menyimpan project-nya. Dan dalam hal ini saya simpan di sini. Nah, sekarang kita coba dulu menjelaskan bagaimana regresi linear itu dilakukan. Nah, tentunya, ya tadi kan kalau kita lihat ada langkah-langkah yang seperti tadi ya, kita gathering data dulu atau preprocessing datanya, mungkin kita akan bahas sedikit-sedikit saja di sini, supaya kita bisa dapat gambaran bahwa nggak langsung kita bisa melakukan data mining dengan begitu saja. Tapi kita harus bisa pastikan datanya siap atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama di sini, seperti biasa, saya akan mengimport beberapa buah library yang membantu saya dalam melakukan regresi linear. Atau regresi analisis ya, kita belum tahu apakah regresi linear itu akan jadi metodenya. Kita tidak tahu apakah regresi linear itu akan jadi metode yang tepat atau tidak. Nah, maka kita sebut dulu regresi analisis seperti itu. Kemudian di sini saya akan mengimport datanya. Kebetulan saya dapatkan datanya berupa CSV.
Kemudian ini saya intip sedikit 5 data di awalnya menggunakan fungsi head di sini. Kemudian ini akan muncul, di mana kalau kita pahami di sini, distrik itu menyatakan daerah, sementara annual net sales itu jumlah penjualannya berapa. Ini bisa identik dengan jumlah penjualan barang lah ya. Misalkan barang yang A, itu dijual sebanyak 231 di distrik 1. Lalu ada number of stores, di mana ini adalah jumlah toko yang ada di distrik tersebut. Nah, di sini tugas kita adalah, kita akan memprediksi, kalau misalkan saya punya jumlah tokonya sekian, itu kira-kira berapa sih jumlah net sales-nya di dalam suatu distrik? Apakah kalau saya menambah jumlah stores-nya itu akan makin banyak jumlah penjualannya, atau justru makin turun jumlah penjualannya? Nah, itu yang kita ingin lihat. Walaupun sebenarnya dari 5 data ini udah kelihatan ya, cuman kan datanya tadi sekali lagi banyak, dan kita nggak bisa menebak hanya dari 5 data. Kemudian di sini saya hanya melakukan beberapa preprocessing, contoh memberikan penamaan yang lebih mudah dipahami, ada sales dengan store, seperti itu biar nggak panjang-panjang. Kemudian kita cari korelasinya dulu. Nah, kenapa korelasi ini menjadi penting? Korelasi menjadi penting karena kita bisa memilih prediktor maupun targetnya. Kita harus bisa pastikan dulu korelasinya tinggi antara prediktor dengan target prediksinya. Kalau korelasinya rendah, maka kita tidak bisa bilang bahwa prediktor itu akan menjadi prediktor yang baik untuk targetnya. Nah, semakin tinggi korelasinya, maka semakin baik prediktor itu dijadikan alat untuk memprediksi targetnya, seperti itu. Di sini berlaku ya untuk hubungan yang positif maupun negatif, karena korelasi itu ada positif dan negatif. Nah, kita lihat di sini, kita mau menebak tadi jumlah penjualan berdasarkan tokonya, misalnya seperti itu. Ternyata kita lihat di sini, korelasinya tinggi sekali, karena mengingat si angkanya minus 0,91. Ini mendekati angka minus 1. Karena nilai korelasi itu hanya dari minus 1 sampai 1 ya. Makin mendekati angka 1 berarti makin kuat. Cuman kuatnya kuat negatif. Artinya kalau yang stores-nya naik, maka sales-nya turun. Sebenarnya udah ketebak dari sini. Cuman kita harus tahu dulu berapa jumlah pastinya. Naiknya berapa, turunnya berapa, seperti itu. Kemudian ya sudah, kita lakukan preprocessing lagi di sini dengan cara menghapus si distrik, karena distrik nggak perlu kita butuhkan di sini. Dan distrik juga ternyata hubungannya kecil ya, korelasinya seperti itu. Kemudian kita melakukan plotting. Di sini kita lakukan plotting data dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya kalau kita lihat di sini kita bisa bagi dua di sini menggunakan garis linear seperti itu, tapi garis linearnya turun ya. Nah, hal ini juga terlihat dari si korelasinya juga minus seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan dulu untuk membentuk garis linearnya di sini, kemiringannya berapa dan seterusnya. Kemudian kita melakukan perhitungan sentroid, ditemukan sentroidnya sebesar berapa, titik X dan Y-nya. Kemudian kita overlaying si garis linearnya, itu kita nggak usah pusing dulu ya. Mengoverlay ini maksudnya cuma menambahkan garis di area distribusi yang tadi, dan ini yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau kita lihat memang garisnya tersebar di sekitaran garis linear ini. Nggak ada yang terlalu jauh ya, paling hanya ini saja, tapi selebihnya tersebarnya di sekitar garis linear ini. Nah, kalau sudah, maka kita menggunakan, kita bisa memastikan bahwa regresi linear itu jadi salah satu metode algoritma yang bisa kita gunakan di kasus ini. Karena nanti belum tentu ya, si data yang ini bisa dibagi dua dengan mudah pakai garis linear. Tapi ada metode lain atau algoritma lain yang kita bisa gunakan di sini. Nah, dalam kasus ini memang regresi linear yang bisa. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Di sini kita mencari koefisiennya. Kemudian setelah ketemu koefisiennya, maka kita lakukan prediksi. Di sini saya memprediksi kalau saya punya tokonya 6, berapa jumlah penjualannya. Nah, ternyata didapatkan hasil 384. Jadi kalau saya punya 6 toko, maka hasil penjualannya sekitar 384, seperti itu. Nah, itulah konsep dari regresi linear. Ada keluar angka di sini. Kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya, yaitu klasifikasi. Dimana kalau klasifikasi itu mirip seperti tadi konsepnya supervised learning, tapi dia tidak mengeluarkan angka, dia hanya mengeluarkan label saja. Jadi saya punya kelompok data, dan kelompok data itu punya masing-masing label, lalu saya pengen tahu, saya punya data baru ini, data barunya masuk ke label yang mana. Nah, contoh ini adalah gambaran dari sebuah bentuk klasifikasi. Anggap saya ingin menebak apakah orang tersebut akan
berhasil, kreditnya berhasil artinya kreditnya tidak macet gitu ya, dengan yang kredit macet. Nah, di sini saya punya beberapa atribut yang saya miliki. Nah, berdasarkan atribut-atribut inilah saya melakukan prediksi. Nah, kalau algoritma klasifikasinya digunakan untuk membentuk si pohon ini namanya decision tree gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana cara membentuknya. Kalau sekarang belajar menelusurinya aja dulu. Nah, ditanya dulu, apakah kamu seorang pelajar? Tidak, gitu. Kemudian, apakah pendapatanmu tinggi atau sedang? Tinggi, gitu ya. Apakah umurmu di atas 30, gitu? Iya, berarti kalau iya, maka kita bisa lihat di sini bahwa kredit dia tidak macet, artinya bagus kreditnya. Maka kita bisa berikan kredit tersebut kepada orang yang memiliki karakteristik yang tadi kita sudah telusuri. Dan seterusnya. Ada 4 algoritma yang paling sering digunakan, tapi nanti di dalam proses pembelajarannya kita hanya akan bahas 3. Ada k-nearest neighbor, decision tree, maupun naive Bayes. Ini SVM juga jadi hal yang menarik ya, cuma nanti kita hanya akan bahas nomor 1, 3, dan 4. Nah, bagaimana cara si KNN itu menerka kira-kira label dari suatu kelas datanya apa? Nah, si KNN ini melihat si label data itu berdasarkan kedekatannya dengan data-data yang lain. Lalu kalau kita sudah nyatakan, oh ini datanya dekat dengan dia gitu. Nah, kita lihat labelnya. Mana label yang paling banyak muncul dari sekumpulan tetangganya atau yang paling dekat tadi. Nah, kalau label yang paling banyak muncul lah, itu yang paling sering dijadikan label dari kelas data yang kita prediksi seperti itu. Misal, saya punya 5 rumah, di mana rumah pertama itu ditempati dengan suku X misalkan. Rumah kedua itu juga suku X, rumah keempat ini suku X, dan rumah kelima ini juga suku X. Nah, rumah ketiga ini kan kita belum tahu apa. Tapi dengan konsep KNN dibilang bahwa ya karena 2 kiri dan 2 kanannya ini adalah suku X, maka kita bisa klasifikasikan ini adalah suku X. Tentunya dengan akurasi tertentu ya. Kita juga belum bisa pastikan berapa persennya. Kalau SVM konsepnya mirip seperti regresi linear tadi, jadi kita mencari garis pembagi antara datanya. Nah, kunci atau fokusnya adalah mencari garis pembagi yang best fit ini, yang tepat, atau kita sebut dengan hyperplane. Di mana hyperplane nanti itu bisa membagi data sejumlah labelnya. Ya, sebetulnya kalau SVM itu lebih cenderung untuk positif atau negatif atau yes, no gitu ya. Atau bisa juga kadang-kadang untuk mempartisi beberapa buah dokumen yang memiliki beberapa label seperti itu. Lalu ada lagi decision tree. Ini yang tadi kita telusuri gitu ya. Kita bentuk menjadi sebuah model pohon keputusan, di mana pohon keputusannya kita bisa lakukan proses istilahnya penelusuran di dalam si decision tree-nya. Dan terakhir ada yang kita sebut dengan naive Bayes. Naive Bayes itu kita melakukan proses perhitungan probabilitas terhadap si karakteristik data yang mau diprediksinya. Nanti nilai probabilitas yang lebih besar pada suatu label itu akan dijadikan label dari kelas data itu sendiri. Nanti kita akan lihat secara jeli kira-kira bagaimana proses ini dilakukan ketika kita membahas algoritma klasifikasi. Nah, bagaimana caranya atau simulasinya? Nah, di sini ada simulasinya sedikit. Jadi kita coba buka dulu. Nah, yang pertama saya mau melakukan pembentukan model prediksi berdasarkan data penumpang Titanic, baik yang selamat maupun tidak selamat. Nah, saya mau memprediksi karakteristik-karakteristik apa saja penumpang yang selamat dan tidak selamat. Mungkin saja ini bisa saya gunakan untuk memprediksi naudzubillah min dzalik misalkan terjadi kecelakaan kapal yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini saya punya datanya. Saya sudah lakukan data understanding di sini. Sudah ada deskripsinya per masing-masing atributnya. Kemudian kita intip datanya dulu di sini. Nah, kita intip datanya, sudah ada jelas jumlah datanya berapa, 915 di sini. Kemudian kita intip datanya bentuknya begini. Di sini ada survive bernilai 0 jika dia tidak selamat, sementara bernilai 1 jika dia selamat. Kemudian seperti biasa kita lakukan dulu proses preparasi. Jadi untuk data preprocessing ini kita lakukan. Nah, ini yang menggambarkan bahwa kita nggak bisa langsung data mining gitu ya. Kita harus melakukan dulu data preprocessing seperti itu. Kalau sudah, nanti dengan cerita yang ribet yang kita nggak akan perlu pelajari sekarang, terbentuklah decision tree semacam ini. Nah, sehingga nanti kita tinggal melakukan penelusuran dalam hal ini untuk bisa melihat kira-kira apakah orang tersebut akan selamat atau tidak, seperti itu.
Nah, memang di sini kalau kita lakukan proses pembacaannya, ditemukan bahwa yang paling cenderung sering selamat adalah yaitu laki-laki, perempuan dengan anak-anak, karena memang ketika kita lihat di filmnya, perempuan dengan anak-anak itu memiliki chance yang lebih besar dibandingkan pria untuk selamat dalam kasus Titanic seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kasus clustering. Nah, kalau kasus clustering sama nih, bukan melabelkan ya, dia mengelompokkan gitu ya. Konsepnya sama klasifikasi. Nah, cuma kelompoknya nggak ada label kayak klasifikasi. Karena tadi dia juga adalah unsupervised learning. Clustering itu akan mengelompokkan sesuai dengan kemiripan. Nah, kemiripannya dilihat dengan apa? Ya bisa dengan jarak, bisa dengan yang lain-lain. Nanti kita bisa lihat. Nah, ada banyak konsep clustering algorithm yang bisa dipelajari, tapi nanti kita akan fokus di partitional clustering dengan yang hierarchical clustering. Nanti kita akan bahas satu algoritma dan satu algoritma dari si hierarchical. Konsepnya beda ya. Kalau hierarchical itu berangkatnya dari data itu merupakan berdiri sendiri atau terpisah. Kemudian kita cari kedekatan-kedekatan yang terjadi dalam data. Nah, kedekatan-kedekatan itu kita bisa sebut sebagai cluster, di mana nanti ujungnya kita membentuk satu cluster, ini yang kuning nih. Nah, barulah kita akan melihat kira-kira mana garis pembagi yang lebih tepat di hierarkikalnya. Nanti kita akan punya namanya diagram pembaginya. Nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, contoh di sini misalnya saya bisa lihat di sini ada 2 cluster besar. Nah, 2 cluster besar ini sudah bisa mengelompokkan seluruh data yang ada. Berarti nanti bisa saya bilang bahwa hierarkikal ini membentuk 2 cluster besar seperti itu. Sementara kalau yang partisional tidak. Kalau partisional itu datanya disebar, kemudian saya bilang saya mau bentuk berapa kelompok. Jadi sudah ada statement dulu di awal, mau berapa kelompok atau partisinya. Kemudian dari situ saya mencari suatu titik tengah atau centroid, di mana nanti seluruh data tersebut kita akan kelompokkan berdasarkan kedekatan dengan centroidnya. Nah, anggaplah dalam hal ini terbentuk 3 centroid, walaupun ini cuma 1 ya membernya. Nanti di mana satu member ini kita bisa sebut sebagai outlier seperti itu. Nah, ini kita bisa bilang bahwa ada 3 cluster yang terbentuk seperti itu. Dan terakhir ada yang kita sebut dengan association rule. Nah, kalau association rule itu sama tadi keterhubungan, tapi keterhubungannya bukan keterhubungan prediksi, tapi sifatnya lebih kepada asosiasi atau asosiatif. Jadi misalkan saya punya barang yang saya jual di toko saya, ada telur, ada bir, minuman ringan mungkin, kemudian ada susu, ada Pampers, dan ada roti, misalnya seperti itu. Lalu saya menemukan hasil transaksi yang orang-orang lakukan gitu ya. Ini dilihat dari barang belanjaan yang mereka beli. Nah, ternyata ditemukan sebuah pola bahwa ternyata roti dan susu itu dibeli bersamaan sebanyak 3 kali, dan susu juga dibeli bersamaan dengan Pampers sebanyak 3 kali. Nah, maka saya bisa bilang bahwa roti dengan susu itu memiliki hubungan asosiatif, sementara juga susu dan Pampers juga memiliki hubungan asosiatif. Di mana tadi hubungan asosiatif bisa kita manfaatkan untuk penempatan rak ataupun juga pembentukan paket-paket ekonomis. Nah, nanti mulai minggu depan kita akan membahas secara detail kira-kira per masing-masing metode itu seperti apa, dan kita juga sudah akan mulai menghitung berdasarkan algoritma-algoritma yang ada di dalam metode tersebut. Tapi inilah data mining. Oke, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.